Aku tidak pernah menyangka, sebuah baju biru bergambar hati bisa menjadi pemicu kegelisahan yang begitu mendalam. Baju itu terlihat biasa, kain katun lembut, dengan gambar hati berwarna merah muda di bagian dada kiri. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali aku melihatnya dikenakan oleh salah satu karyawanku, hatiku tak pernah tenang. Namanya Winda, karyawan baru di kantor cabang Bandung. Perempuan muda, ceria, dan sangat pandai mengambil hati orang-orang. Termasuk, mungkin suamiku. Aku mengenalnya bukan sebagai pemilik perusahaan, melainkan hanya ibu pusat yang kadang datang mengunjungi cabang. Itu pun dengan identitas yang disamarkan. Aku sengaja membiarkan nama asliku tidak tertera di sistem internal, hanya CEO misterius yang jarang muncul. Hanya para manajer utama yang tahu siapa aku sebenarnya. Strategi ini membuatku bisa bergerak diam-diam, mengamati siapa yang loyal dan siapa yang hanya pandai bermain peran. Kecurigaan itu mulai tumbuh 3 bulan yang lalu. Saat aku mengunjungi kantor cabang untuk evaluasi tahunan, Winda sedang cuti. Bukan sekali itu. Dalam 2 bulan, ia tercatat 5 kali izin mendadak. Alasannya klise, sakit, urusan keluarga, menemani orang tua. Tapi yang membuatku heran adalah respons atasan langsungnya, mereka selalu mengizinkan tanpa pertanyaan. Bahkan menutupi ketidakhadirannya dengan penuh pengertian. Aneh. Aku memang tidak punya waktu mengurusi hal kecil semacam itu setiap hari. Tapi instingku tidak pernah salah. Aku tahu ada yang janggal. Dan semuanya berpuncak ketika aku tanpa sengaja melihat foto Winda yang diposting oleh salah satu temannya di media sosial. Dalam foto itu, ia berdiri di depan sebuah villa dengan senyuman lebar. Tapi yang mencuri perhatianku adalah baju biru bergambar hati yang dikenakannya. Aku kenal betul baju itu. Baju yang sama pernah kubelikan untuk suamiku saat kami berlibur ke Jogja 2 tahun lalu. Bahkan saat itu kami beli 2, karena katanya lucu jika couple. Tapi aku tak pernah memakainya. Dan kupikir, baju itu pun tak pernah dipakai suamiku. Ternyata aku salah. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan lemari pakaian, aku melihat baju itu tidak ada. Hilang. Aku mencarinya di tempat cucian, di lemari bawah, bahkan ke mobil. Tidak kutemukan. Baju biru itu kemana? Ya? Tanyaku santai pada suamiku saat sarapan. Yang mana? Jawabnya sambil terus menatap ponselnya. Seperti biasa. Yang ada gambar hati. Yang dulu kita beli di Malioboro, kataku, mencoba memancing. Oh, udah kusumbang, kayaknya, jawabnya acuh. Ngapa? Aku hanya mengangguk. Tapi pikiranku bekerja keras. Sumbang ke siapa? Kenapa tiba-tiba? Sejak kapan dia peduli soal menyumbang baju? Dan anehnya, sejak beberapa bulan terakhir, suamiku jadi semakin sering pergi. Mengaku ikut komunitas motor, rapat alumni, atau tugas kantor. Aku tak pernah melarang. Tapi aku tahu, dia tak pernah menanyakan kabarku. Tak pernah peduli apakah aku sibuk atau tidak. Hubungan kami sudah lama dingin, namun belum cukup beku untuk berpisah. Atau mungkin, aku yang terlalu kuat menahan semuanya. Satu malam, aku duduk di ruang kerja dan menatap ponselku. Di layar, foto Winda dan temannya masih terpampang. Baju itu jelas terlihat. Aku zoom gambar itu, melihat detail kecil di ujung lengan. Ada benang terurai. Sama persis seperti yang kulihat di baju milik suamiku waktu itu. Saat itulah hatiku mulai resah. Bisa saja ini semua hanya kebetulan. Bisa saja baju itu model pasaran, dan Winda membelinya sendiri. Tapi kalau memang begitu, kenapa hatiku begitu sakit melihatnya memakainya? Aku mulai mencari tahu lebih dalam. Aku minta laporan kehadiran Winda diam-diam dari sistem internal. Lalu, kucocokkan tanggal-tanggal cutinya dengan kalender kegiatan suamiku. Dan betapa terkejutnya aku, beberapa tanggal cuti Winda bertepatan dengan hari-hari di mana suamiku juga tidak berada di rumah. Beberapa hari kemudian, aku menelepon manajer HR cabang dan meminta informasi tambahan. Ia sempat ragu, tapi akhirnya berkata, memang banyak yang bilang, Bu Winda itu, ya, sering jalan dengan seseorang. Tapi kami nggak pernah tahu pasti siapa. Banyak yang bilang sih, pria dewasa. Nggak pernah ada yang berani nanya langsung. Aku diam, menahan gemetar di dada. Aku tahu saat itu,
Ini bukan sekadar dugaan lagi. Ini bukan cemburu buta. Ini adalah tanda. Dan aku harus membuka semuanya. Aku tidak ingin gegabah. Aku ingin kebenaran. Aku ingin menangkap mereka saat mereka tak bisa lagi berbohong. Aku ingin jawaban. Jawaban dari rasa penasaran yang selama ini kutelan sendiri. Lalu, Tuhan seolah menjawab doaku. Beberapa minggu setelah itu, Kepala Cabang Bandung mengusulkan sebuah acara touring kantor untuk refreshing karena beban kerja karyawan makin berat. Ia mengusulkan kegiatan di luar kota, di penginapan yang bisa menampung semua staf selama 2 hari 1 malam. Ia ingin meminta persetujuan dan anggaran dari pusat. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku merencanakan lebih dari itu. Aku yang akan urus semua, kataku pada kepala cabang. Biar aku yang atur tempat dan anggaran. Anggap saja ini hadiah langsung dari pusat. Ia terkejut, tapi senang. Aku jarang terlibat langsung dalam acara seperti ini. Tapi tentu saja ia tak menolak. Apa yang mereka tak tahu adalah, aku akan ikut. Tapi tidak sebagai bos besar. Aku akan menyamar, seperti biasanya, sebagai staf tambahan dari pusat yang membantu evaluasi program kerja. Suamiku tidak tahu rencana ini. Kami memang hampir tidak bicara belakangan ini. Setiap malam kami tidur di ranjang yang sama, tapi seperti 2 orang asing yang hanya sekadar berbagi ruang. Ia tidak pernah bertanya kemana aku pergi, sedang sibuk apa, atau dengan siapa aku bekerja. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dunia yang belakangan ini terasa makin jauh dariku. Dan aku membiarkannya begitu. Karena kini, aku sedang menunggu saat yang tepat. Di hari keberangkatan acara touring itu, aku memutuskan ikut dengan mobil kantor yang terpisah dari rombongan utama. Aku mengenakan topi dan masker, cukup agar tak ada yang langsung mengenaliku. Aku duduk di kursi belakang, mengamati wajah satu persatu staf yang naik ke dalam bus. Dan di sanalah dia, Winda, mengenakan baju biru bergambar hati itu lagi. Sama persis. Aku menahan napas. Tanganku terkepal di bawah jaket, tapi wajahku tetap datar. Ia tertawa, bercanda dengan teman-temannya, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah dunia ini miliknya. Tapi aku tahu, hari ini adalah awal kehancurannya. Aku duduk diam selama perjalanan, memutar kembali semua momen yang membuatku curiga. Semua kebohongan yang pernah diucapkan suamiku. Semua senyum palsu. Semua pelukan dingin. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan ini berakhir tanpa kebenaran. Karena sekarang, aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Dan penasaran yang selama ini menghantui, perlahan mulai menemukan jawabannya. Langit pagi itu cerah. Terlalu cerah untuk hati yang gelap sepertiku. Bus kantor yang membawa rombongan cabang Bandung sudah bersiap di halaman parkir. Para karyawan berkumpul dengan wajah sumringah, membawa tas ransel dan bekal kecil di tangan. Mereka bersorak senang, menanti acara 2 hari 1 malam yang mereka anggap sebagai hadiah dari kantor pusat. Sebagian tidak tahu siapa penyelenggaranya, sebagian lagi hanya menyebut nama kepala cabang yang mengusulkan ide awal. Tak ada satupun yang tahu bahwa semua ini adalah rencana dariku. Termasuk suamiku, dan Winda. Setelah curigaku pada Winda semakin kuat, aku tak tinggal diam. Sebagai pemilik perusahaan, aku punya kekuasaan untuk melakukan banyak hal di balik layar. Dan untuk urusan seperti ini, aku ingin memastikan semuanya kutangani sendiri. 2 minggu sebelum acara touring, aku memanggil salah satu staf kepercayaanku dari pusat. Namanya Intan. Ia sudah bekerja denganku selama 5 tahun dan tahu banyak tentang gaya kerjaku, diam, tajam, dan penuh strategi. Aku mengajaknya bicara di ruang kerja pribadiku, dengan pintu tertutup dan ponsel dalam mode pesawat. Intan, aku ingin kamu bantu aku menyusun acara outing untuk kantor cabang Bandung. Tapi semuanya harus atas nama pusat, bukan cabang, ucapku dingin. Siap, Bu. Seperti biasa? Atau ada hal khusus? Tanyanya sigap. Aku menatap matanya lama, lalu menjawab pelan. Ya, sangat khusus. Tempat, waktu, daftar peserta, dan setiap pergerakan harus aku ketahui. Dan pastikan aku masuk dalam daftar peserta, tapi dengan nama samaran. Aku hanya akan jadi observer, staf pusat biasa. Mengerti? Intan mengangguk.
Ia tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, jika aku turun langsung, pasti ada hal besar yang sedang kupersiapkan. Dalam 2 hari, semua sudah beres. Penginapan dipilih secara hati-hati. Tidak terlalu mewah, tapi cukup nyaman untuk kegiatan kantor. Lokasinya agak terpencil, di dataran tinggi dengan udara sejuk dan panorama pegunungan yang menenangkan. Tempat yang tepat untuk healing, katanya. Tapi bagiku, ini akan jadi tempat menghancurkan semua kedok. Daftar peserta lengkap dikirim kepadaku. Dan di antara nama-nama itu, tentu saja ada Winda. Namanya tertera dengan senyum manis dalam foto identitas yang diunggah. Tapi yang mengejutkan adalah beberapa hari setelahnya, kepala cabang mengirim kabar bahwa ada satu tambahan peserta pribadi yang ingin menyusul. Suamiku. Katanya dia teman dekat salah satu staf. Mau ikut menyusul karena kebetulan libur dan ingin melihat kegiatan kami, kata kepala cabang saat aku berpura-pura bertanya soal perkembangan acara. Hatiku mendidih. Suamiku, menyusul ke acara yang aku rancang? Sungguh, ini seperti ironi yang dipersembahkan semesta untukku. Tapi aku tak goyah. Justru semakin yakin bahwa ini adalah waktunya. Aku akan menangkap mereka berdua, tanpa bisa mengelak lagi. Hari keberangkatan tiba. Aku memilih naik mobil kantor yang berangkat lebih awal dengan alasan membawa perlengkapan dan logistik. Pakaian yang kupakai sederhana, jaket hitam, celana jeans, dan topi. Masker menutupi sebagian besar wajahku. Tak ada yang mengenaliku. Bahkan staf cabang pusat yang ikut pun hanya mengira aku salah satu pengawas dari Departemen HRD. Sesampainya di lokasi, aku memilih kamar yang strategis, berdekatan dengan kamar panitia dan tim dokumentasi. Aku minta daftar pembagian kamar diam-diam dari Intan. Kamar Winda? Di lantai 2, menghadap taman belakang. Sendiri. Tapi entah kenapa, kamar di sebelahnya masih kosong. Belum terisi. Katanya, untuk peserta tambahan yang akan menyusul. Aku langsung tahu siapa itu. Hari pertama berjalan biasa. Kegiatan diisi dengan permainan tim, makan bersama, dan sesi santai di ruang terbuka. Semua tampak normal. Winda bahkan menjadi salah satu peserta paling aktif. Ia tertawa lepas, memimpin kelompoknya dalam lomba tepuk kreatif dan kuis kekompakan. Sekilas, ia terlihat seperti karyawan teladan. Tapi aku tahu wajah yang sebenarnya. Yang membuatku semakin yakin adalah saat aku melihat baju biru bergambar hati itu dipakainya lagi. Ia memakainya saat sesi bebas menjelang malam, berpura-pura tidak sadar bahwa beberapa staf pria memuji model bajunya. Aku memperhatikannya dari kejauhan, duduk di sudut ruang makan sambil berpura-pura sibuk dengan berkas evaluasi. Tapi mataku tak pernah lepas dari gerak-geriknya. Ia beberapa kali terlihat menatap ponselnya sambil tersenyum sendiri. Lalu keluar dari ruangan, berjalan ke arah taman belakang, seolah menunggu seseorang. Aku tahu waktunya akan segera tiba. Dan benar saja. Malam itu, sekitar pukul 21, mobil hitam pribadi datang ke halaman penginapan. Aku tak perlu melihat ke jendela untuk tahu siapa yang turun dari mobil itu. Aku hafal langkah kakinya. Cara ia mengetuk pintu, cara ia menyapa satpam dengan ramah. Aku mengenal semuanya dengan sangat baik. Suamiku datang. Ia langsung disambut salah satu panitia dan diantar ke kamar kosong di lantai 2. Kamar sebelah Winda. Aku menunggu. Diam. Dingin. Tapi setiap detik di dalam kamar seperti silet yang menggores dada. Sekitar pukul 21.30, aku naik ke lantai 2. Langkahku ringan, suara kakiku tak terdengar di lantai kayu yang lembut. Aku berhenti di balik pilar, tepat di belokan sebelum lorong kamar. Dan dari kejauhan, aku melihat pintu kamar Winda terbuka sedikit. Lalu suamiku masuk. Tidak dengan tergesa. Tidak dengan sembunyi-sembunyi. Seolah itu hal biasa. Seolah sudah sering mereka lakukan. Aku berdiri kaku. Nafasku terasa tercekat. Tapi aku tidak menangis. Tidak berteriak, tidak merong. Aku hanya tersenyum kecil, pahit, getir, sambil membatin, "Terima kasih, kalian sudah membuat semuanya jelas." Aku kembali ke kamarku dan duduk di depan cermin. Menatap wajahku sendiri. Di cermin, aku melihat perempuan kuat yang selama ini tahan banting membangun perusahaan dari nol, perempuan yang pernah diselingkuhi oleh waktu, oleh sistem,
oleh harapan, dan kini oleh suaminya sendiri. Aku menunggu hingga malam semakin larut. Pukul 22.40, aku keluar kamar. Lorong sepi. Semua kegiatan sudah selesai. Para karyawan sudah di kamar masing-masing. Aku melangkah perlahan menuju kamar Winda. Ku ketuk pintunya sekali. Tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi. Lebih keras. Aku mendengar suara terburu-buru dari dalam. Bisikan. Hembusan napas panik. Lalu, pintu terbuka. Winda. Wajahnya pucat. Suamiku. Berdiri di belakangnya. Tak sempat menyembunyikan tubuhnya yang hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Aku menatap mereka berdua. Mereka membeku. Aku melangkah masuk tanpa diundang. Dan mereka tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya aku tahu, kenapa baju itu selalu terasa asing di mataku. Ucapku pelan. Winda menunduk. Suamiku mencoba berbicara, tapi lidahnya keluh. Aku menoleh padanya. Jadi, selama ini alasan kamu sibuk itu karena kamu punya acara kantor lain, ya? Ia masih tak menjawab. Aku menatap Winda. Kamu pikir aku siapa? Hah? Cuma ibu pusat biasa? Aku pendiri perusahaan ini. Aku bos besar kamu. Matanya membelalak. Aku yang mengatur acara ini. Aku yang menyusun daftar kamar. Aku yang mengatur semua dari awal. Dan kalian terlalu bodoh untuk menyadari itu. Dan malam itu, dalam diam mereka, aku tahu, rencanaku berhasil. Besok, aku akan buka semuanya. Aku tak tidur malam itu. Bukan karena marah, amarahku justru terasa seperti sudah mencapai batas beku. Yang tersisa hanya kehampaan yang aneh, seolah aku berdiri dalam ruang kosong, menatap reruntuhan rumah yang pernah kubangun dengan cinta dan kepercayaan. Baju itu, baju biru bergambar hati, kini menjadi simbol pengkhianatan yang tak termaafkan. Baju yang dulunya kubelikan sebagai lambang kasih sayang, kini justru menamparku dengan ironi paling kejam. Dipakai bersama oleh dua orang yang diam-diam mengiris hatiku di belakang. Pagi hari datang cepat. Burung-burung bernyanyi seperti biasa. Embun menempel di dedaunan. Sinar matahari menyusup malu-malu dari celah jendela. Dunia tak tahu apa yang terjadi semalam. Tapi aku tahu, ini akan menjadi pagi yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di tempat ini. Aku turun lebih awal ke area sarapan. Para staf mulai berdatangan, masih mengenakan pakaian santai. Wajah-wajah segar dan tawa-tawa lepas menyambut pagi yang tampaknya menyenangkan. Mereka belum tahu badai besar akan segera datang. Dan di tengah kerumunan itu, aku melihat mereka. Winda dan suamiku. Datang dengan wajah tenang, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Winda mengenakan baju biru bergambar hati itu lagi, seolah ingin menyombongkan bahwa ia telah memiliki sesuatu yang dulunya milikku. Sedangkan suamiku memakai jaket, tapi aku tahu apa yang dikenakan di dalamnya. Aku berjalan menghampiri mereka dengan senyum kecil di bibir. Selamat pagi, ucapku lirih. Winda menoleh. Wajahnya langsung berubah. Sejenak ia tampak kehilangan warna. Suamiku juga terdiam. Ia seperti mencoba bersikap wajar, tapi jelas tubuhnya tegang. Enak ya, sarapan sambil pakai baju couple? Tanyaku pelan namun tajam, suaraku hanya cukup didengar oleh mereka berdua. Winda langsung menjauhkan diri sedikit. Suamiku menatapku tajam, mencoba membaca langkahku selanjutnya. Tapi aku tetap tenang. Aku bukan perempuan lemah yang akan menangis di tempat ini. Aku menoleh ke arah mikrofon yang disiapkan panitia untuk pengarahan kegiatan hari kedua. Kepala cabang memanggil semua peserta untuk berkumpul di aula kecil dekat ruang makan. Semua diarahkan ke sana, termasuk Winda dan suamiku. Saat semua orang sudah duduk, aku naik ke panggung. Tak ada lagi topi, tak ada lagi masker. Kini semua bisa melihat siapa aku sebenarnya. Seisi ruangan mulai berbisik. Beberapa staf pusat yang mengenal wajahku langsung berdiri kaget. Winda dan suamiku hanya bisa terpaku. Selamat pagi semua, kataku membuka acara dengan suara mantap. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adira Putri, CEO dan pendiri dari perusahaan ini. Semua langsung membisu. Wajah Winda membeku. Suamiku menatapku dengan ketakutan samar, tapi tetap mencoba memasang wajah datar.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah bekerja keras selama ini. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk penghargaan kepada kalian. Tapi sayangnya, ada hal yang harus saya luruskan di tempat ini, hari ini juga. Aku berhenti sejenak, menatap mata-mata yang mulai gelisah. Beberapa dari kalian mungkin sudah mendengar kabar bahwa ada staf yang sering mengambil cuti mendadak. Dan lebih buruk lagi, memanfaatkan waktu itu untuk menjalin hubungan pribadi yang sangat tidak etis. Bahkan dengan suami saya sendiri. Suasana langsung meledak dalam bisik-bisik panik. Semua mata menoleh ke kanan, ke arah Winda dan suamiku. Ya, aku melanjutkan, suami saya dan salah satu staf kantor ini, Winda, telah menjalin hubungan pribadi di luar batas profesional. Dan semalam, saya menangkap mereka sedang berduaan di kamar yang seharusnya dipisahkan untuk peserta. Winda gemetar. Beberapa karyawan yang tadinya akrab dengannya langsung menunduk. Suamiku menggenggam lengan kursinya kuat-kuat. Tapi aku belum selesai. Dan tahu apa yang paling menyakitkan? Mereka memakai baju yang dulunya aku berikan sebagai simbol cinta. Baju biru bergambar hati itu. Yang sekarang, justru mereka gunakan untuk menginjak-injak harga diriku. Aku turun dari panggung. Langkahku pasti. Aku berjalan ke arah Winda dan berdiri di hadapannya. Berdiri, perintahku datar. Winda menunduk, tapi tetap berdiri perlahan. Aku menatap bajunya. Copot jaketmu, kataku ke suamiku. Biar semua orang tahu baju apa yang kamu pakai. Dengan ragu, ia membuka jaketnya. Dan di baliknya, tampak baju kembar dengan Winda. Sama. Persis. Aku mengeluarkan gunting dari tasku. Semua orang menahan napas. Tanpa berkata-kata, aku menyobek lengan baju Winda. Gunting itu menari liar di kain tipis yang dulu kupilih dengan cinta. Suaranya seperti jerit kesakitan. Aku mencabik bagian dada, tempat gambar hati itu berada. Lalu, aku berbalik dan melakukan hal yang sama pada suamiku. Tak ada yang berani menghentikanku. Aku jijik melihat kalian, kataku pelan. Kalian bukan hanya menghancurkan rumah tangga. Kalian menghancurkan kepercayaan. Kalian menjadikan hubungan pribadi sebagai jalan pintas dalam dunia kerja. Aku melemparkan potongan baju itu ke lantai. Semua orang masih terdiam. Aku nyatakan di sini, sekarang juga. Winda dipecat. Efektif per detik ini. Semua hak dan tunjangan dicabut. Surat pemecatan akan dikirim langsung ke alamat rumahmu. Winda menangis. Tapi tak ada yang bersimpati. Dan kamu, aku menatap suamiku tajam, mulai hari ini, anggap saja kita sudah tidak punya ikatan apapun. Kamu boleh bawa baju couple itu pulang, tapi hanya sebagai pengingat betapa rendahnya kamu menjual harga diri demi kenikmatan murahan. Tak ada yang berbicara. Suara burung pagi tadi menghilang. Suasana yang awalnya ceria berubah menjadi sunyi dan menyakitkan. Aku melangkah keluar dari aula. Tapi sebelum itu, aku menoleh ke hadapan seluruh peserta. Jika kalian ingin sukses di perusahaan ini, ingat satu hal, loyalitas dan integritas bukan hanya slogan. Itu harga mati. Siapapun yang bermain api akan aku tangani sendiri. Seperti ini. Aku keluar. Di belakangku, gemuruh bisikan dan ketegangan memuncak. Tapi aku tak peduli. Di halaman penginapan, aku berdiri di bawah pohon rindang, memegang sisa sobekan baju bergambar hati. Aku menatapnya lama. Lalu melemparkannya ke tong sampah. Dan akhirnya, aku merasa ringan. Aku tak pernah menyangka, ironi hidup bisa sekental ini. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup bertahun-tahun bersamaku, makan dari usahaku, tidur di ranjang yang kubeli, dan mengenakan pakaian yang kuberikan, justru menikamku dari belakang, di acara yang aku sendiri rancang. Suamiku, dulu pria yang kupercaya sepenuh hati, menyusul ke acara kantor, seolah ingin memberikan kejutan manis. Padahal, sesungguhnya, akulah yang diam-diam menyusun seluruh kejutan untuknya. Seminggu sebelum acara, aku mendapat pesan dari kepala cabang melalui email. Ibu, ada tambahan peserta dari luar kantor. Teman dekat Bu Winda, katanya. Namanya Raka. Raka. Namanya muncul seperti api yang tiba-tiba menjilat hatiku. Tak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari siapa teman dekat yang dimaksud.
Boleh tahu hubungan resminya dengan staf kami? Aku membalas dengan tenang. Jawabannya datang beberapa menit kemudian. Katanya bukan pasangan resmi, tapi cukup dekat. Kami anggap sebagai tamu undangan pribadi staf. Aku menahan tawa getir. Suamiku menyusul Winda sebagai teman dekat. Tak pernah dia menyusulku ketika aku sakit, ketika aku lembur sampai malam, atau bahkan ketika aku ulang tahun. Tapi demi karyawan cantik yang sering cuti mendadak, itu, dia rela meluangkan waktu dan meninggalkan segala aktivitas pentingnya. Lucu. Atau mungkin menyedihkan. Dan itulah alasan kenapa aku ikut ke acara ini. Bukan hanya karena aku curiga, tapi karena aku tahu waktunya sudah tiba. Saat untuk menghentikan semua kebohongan, menyingkap segala yang selama ini bersembunyi di balik senyuman manis dan ucapan manja. Hari pertama acara berjalan normal. Karyawan bersukacita. Aku menyamar sebagai staf pusat. Tak ada yang tahu siapa aku. Tak ada yang tahu aku menyusun semua, dari jadwal, pembagian kamar, bahkan makanan yang disajikan. Aku duduk di balik bayangan, mengamati Winda yang tertawa riang, mengenakan baju couple biru bergambar hati, dan mengobrol manis dengan teman-temannya. Di tangannya, ponsel tak lepas. Beberapa kali ia mencuri pandang ke layar. Mungkin menunggu pesan dari teman dekat yang akan menyusul. Dan saat malam mulai merangkak naik, mobil hitam datang memasuki pelataran villa. Aku tak perlu melihat langsung. Tapi jantungku berdetak pelan. Dia datang. Raka, suamiku. Pria yang dulu menatapku seperti dunia, kini berdiri di depan pintu penginapan, disambut oleh Winda sendiri. Keduanya tampak seperti pasangan muda yang sedang menikmati bulan madu kecil di sela-sela kegiatan kantor. Sementara itu, aku hanya duduk di bangku taman, ditemani malam yang dingin dan pikiran yang menghanguskan. Satu persatu skenario hidupku yang selama ini kutulis dengan harapan berubah jadi drama pengkhianatan murahan. Dan yang paling menyakitkan, dia bahkan tidak tahu aku ada di sini. Betapa asingnya aku dalam hidup suamiku sendiri. Pukul 9 malam, suasana mulai tenang. Para peserta masuk ke kamar masing-masing. Beberapa masih nongkrong di gazebo belakang, berbincang pelan dan tertawa kecil. Aku berdiri di balik pilar kayu, mengintip ke lantai 2. Lampu kamar Winda menyala redup. Kamar sebelahnya juga? Dan benar saja, sekitar pukul 21.15, pintu kamar Winda terbuka perlahan. Seorang pria masuk. Tanpa suara. Tanpa khawatir. Hatiku mengencang. Tapi wajahku tetap dingin. Tak ada air mata. Hanya dada yang terasa sesak oleh kenyataan. Mereka pikir tidak ada yang tahu. Mereka pikir mereka aman. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mengandung bahagia, hanya kepuasan aneh saat melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Malam itu, aku tidak langsung bertindak. Aku duduk, merenung. Menulis catatan kecil di buku saku. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin menghancurkan semuanya dengan cara yang tak bisa mereka lupakan. Aku menyusun rencana untuk esok pagi. Rencana untuk membuka topeng mereka. Bukan hanya di depanku, tapi di depan semua orang. Aku ingin mereka tahu rasanya dikhianati. Aku ingin suamiku menyadari bahwa yang dia khianati bukan perempuan lemah yang bisa dia permainkan. Tapi perempuan yang cukup kuat untuk memegang puluhan cabang perusahaan, cukup tajam untuk memecat siapapun, dan cukup sabar untuk menunggu waktu yang tepat menghancurkan dua pengkhianat dalam satu tembakan. Pagi hari datang dengan suasana yang cerah. Aku tahu, pagi ini akan jadi pagi terakhir bagi karir Winda dan harga diri suamiku. Aku mengenakan setelan resmi. Riasanku sederhana tapi tegas. Tak ada lagi topi. Tak ada masker. Wajahku kini diperlihatkan kepada semua. Aku duduk paling depan saat pengarahan dimulai. Kepala cabang naik ke panggung, membuka acara hari kedua. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai dengan sedikit pengarahan dari tamu spesial dari pusat. Aku berdiri. Langkahku mantap, seperti singa betina yang baru saja bangun dari tidur panjang. Dan seketika, semua mata membelalak. Ada yang ingin saya luruskan, kataku dari atas panggung. Saya bukan staf biasa dari pusat. Saya adalah Adira Putri, CEO perusahaan ini. Pendiri dari semua tempat kerja yang kalian banggakan.
Winda nyaris menjatuhkan gelasnya. Suamiku hanya bisa menganga dari barisan tengah. Para karyawan terdiam, tak tahu apakah mereka harus kaget atau kagum. Aku melanjutkan, suaraku tegas namun dingin, selama ini saya diam, mengamati. Dan saya menemukan bahwa ada yang merusak nilai-nilai yang kita bangun bersama. Tanganku menunjuk ke arah Winda. Seorang staf yang tidak tahu diri, menggunakan nama perusahaan untuk menyembunyikan hubungan terlarangnya. Lalu mataku menatap lurus ke arah suamiku. Dan pria ini, yang tak hanya menyusup ke acara ini sebagai tamu pribadi, tapi juga sebagai pengkhianat dalam rumah tangga saya sendiri. Ruangan seketika sunyi. Winda menunduk dalam-dalam. Suamiku tidak bergerak sedikit pun. Malam tadi, saya memergoki mereka berdua di dalam satu kamar. Dan mereka masih berani tersenyum hari ini, mengenakan baju couple murahan yang dulunya saya pilih dengan cinta. Aku turun dari panggung. Dan di depan semua orang, aku menarik jaket yang dipakai suamiku, menunjukkan baju biru bergambar hati itu. Lalu aku menarik kerah Winda. Gunting kecil di tanganku beraksi. Kupotong bagian hati itu. Sobekan demi sobekan. Dan dengan suara tegas, aku berkata, kalian tidak pantas memakai simbol cinta. Karena cinta yang kalian rusak tidak bisa dijahit kembali. Aku melempar sobekan itu ke lantai. Suamiku menunduk. Dan saat itu juga, aku menyampaikan ke seluruh staf bahwa Winda dipecat dan suamiku diusir dari hidupku. Hari itu, aku tidak hanya mengakhiri hubungan. Aku membakar jembatan yang mereka gunakan untuk menyeberangi harga diriku. Dan saat matahari semakin tinggi, aku berdiri di tepi balkon villa, menatap pegunungan yang sunyi. Aku tahu aku sudah menang. Tapi ini baru permulaan. Aku percaya, ada saat di mana seorang perempuan tak lagi merasa takut. Saat kemarahan melebur menjadi kekuatan. Saat luka berubah jadi nyala api. Malam itu, aku menjadi nyala api itu. Bukan api yang membakar secara brutal, tapi api yang terarah, terencana, dan mematikan. Pukul 21.30. Langit gelap. Angin malam membawa aroma pohon pinus yang tumbuh di sekitar penginapan. Suara cengkerik bersahutan, menyamarkan deru napasku yang tertahan. Aku berdiri di lorong lantai 2, tempat deretan kamar staf berada. Kaki-kakiku melangkah pelan, tak bersuara di lantai kayu. Aku tahu apa yang kulakukan ini bukan hanya tentang membuktikan perselingkuhan. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidupku. Di hadapanku, kamar nomor 207, kamar Winda. Pintu itu terlihat biasa saja. Namun aku tahu, di baliknya ada kebohongan yang selama ini bersembunyi, tumbuh seperti jamur busuk dalam dinding yang terlihat utuh dari luar. Aku berdiri di depan pintu. Kutatap gagang pintu itu, lalu kuketuk. Sekali, hening. Kuketuk lagi, lebih keras. Suara-suara di dalam terdengar samar. Ada gerakan tergesa-gesa, bisikan panik, benda jatuh. Pintu tidak langsung dibuka. Aku menunggu, dengan tenang. Lalu pintu itu terbuka perlahan. Winda berdiri di baliknya. Rambutnya terurai kusut. Wajahnya pucat. Matanya membelalak seperti melihat hantu. Di belakangnya, suamiku, masih mengenakan kaos abu dan celana pendek. Wajahnya lebih kaget dari Winda, tapi lebih cepat menguasai ekspresi. Aku masuk, ucapku dingin. Tak ada yang menjawab. Mereka berdua menyingkir pelan, membuka jalan untukku melangkah masuk. Kamar itu terasa pengap. Entah karena udara atau karena kenyataan yang menyesakkan dada. Aku berdiri di tengah ruangan. Tidak bicara. Tidak meledak. Tidak menangis. Mereka berdua berdiri di hadapanku, tubuh kaku seperti boneka yang kehilangan nyawa. Aku sudah lama tahu, ucapku akhirnya. Winda mulai gemetar. Bu, maaf, saya bisa jelaskan? Diam, potongku tajam. Tatapanku menusuk ke matanya. Berapa lama? Tanyaku pada suamiku, masih menahan emosi dengan suara serendah mungkin. Dia tak menjawab. Menunduk. Berapa lama? Suaraku meninggi, tak bisa lagi dibendung. 2 bulan, jawabnya akhirnya. Pelan. Lirih. Tapi cukup untuk membuatku merasa seperti tertusuk belati di dada. 2 bulan? Aku tertawa getir.
2 bulan kamu bohong, tidur di ranjangku, sarapan dengan uangku, lalu pergi ke pelukan karyawan rendahan yang bahkan tak tahu siapa aku. Winda menunduk. Suamiku hanya diam. Dia tahu kamu suami siapa? Winda menjawab cepat, panik. Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu kalau dia suami ibu. Saya kira. Kamu kira dia duda kaya? Potongku lagi. Kamu kira kamu akan bisa naik pangkat dengan tidur dengannya. Tangis Winda mulai pecah. Tapi aku tidak peduli. Dan kamu, ucapku sambil menatap suamiku. Kamu pikir kamu bisa menyelinap ke acara yang aku sendiri adakan? Yang aku rancang dari awal, dengan nama samaran, demi satu hal, membuka kebusukan kalian. Dia membuka mulut, seolah ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang keluar. Selama ini aku diam. Menahan. Mengamati. Aku biarkan kamu pergi tanpa banyak tanya. Tapi hari ini, aku lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa kalian sembunyikan. Aku membuka tas kecilku. Mengeluarkan map berisi dokumen. Kutunjukkan foto-foto yang sudah kupersiapkan, laporan cuti Winda, rekaman CCTV kantor saat mereka keluar bersama, bukti transfer pengeluaran pribadi perusahaan yang digunakan untuk jalan-jalan. Kalian pikir kalian cerdas. Padahal kalian hanya murahan. Winda jatuh berlutut, menangis keras. Saya minta maaf, Bu. Saya terjebak. Terjebak? Kau masuk ke kamar ini dengan sadar. Kalian menjalin hubungan ini dengan sadar. Jangan pernah salahkan siapapun kecuali diri kalian sendiri. Suamiku akhirnya angkat bicara, suaranya serak. Aku salah. Aku bukan salah. Tapi pengkhianat, teriakku. Aku melangkah ke arah lemari kecil di sudut kamar. Kubuka dan kutemukan 2 baju biru bergambar hati tergantung rapi. Sudah kusangka. Mereka membawa baju itu untuk dikenakan bersama. Bahkan di acara kantor. Bahkan di tempat di mana seharusnya mereka bersikap profesional. Aku mengambil kedua baju itu. Mengeluarkan gunting kecil dari tasku. Di hadapan mereka, kugunting baju itu pelan-pelan. Suara guntingan terasa nyaring di tengah keheningan ruangan. Aku memotongnya satu persatu, bagian dada, lengan, lalu gambar hati di tengah. Kalian tidak pantas memakai ini, kataku tanpa ekspresi. Aku jijik melihat kalian menyentuh simbol cinta yang dulu kuberikan dengan tulus. Tapi mungkin, ini memang bukan cinta lagi. Ini luka. Luka yang sekarang akan jadi pelajaran. Kusobek potongan kain terakhir. Lalu kulemparkan semuanya ke lantai. Besok pagi, aku akan umumkan semuanya di depan peserta. Tidak ada negosiasi. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus ini. Winda menangis histeris. Suamiku masih membisu. Aku menatap mereka berdua satu persatu, kemudian membuka pintu. Sebelum keluar, aku menoleh dan berkata dengan suara yang datar namun menusuk. Selamat tidur. Malam ini adalah malam terakhir kalian sebagai pasangan pengkhianat dalam bayangan. Karena besok, semua orang akan melihat wajah kalian yang sebenarnya. Aku menutup pintu. Dan saat berjalan di lorong menuju kamarku, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Pagi datang terlalu cepat. Tapi malam tadi telah mengakhiri terlalu banyak hal. Termasuk rasa percaya, cinta, dan kesabaran yang selama ini kusebut kekuatan. Aku berdiri di pelataran penginapan. Angin pagi masih membawa embun. Karyawan kantor, sekitar 30 orang, mulai berkumpul untuk sesi pengarahan terakhir sebelum kami kembali ke kota. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Winda tidak tampak. Suamiku pun tidak. Tapi aku sudah siap. Dengan semua yang perlu dibuka dan semua yang harus diakhiri. Aku mengenakan blazer hitam dan celana panjang putih. Penampilanku kali ini berbeda dari kemarin. Aku tampil sebagai diriku yang sesungguhnya. Pemimpin utama perusahaan, bukan lagi peserta biasa. Karyawan mulai berbisik saat aku naik ke atas panggung kecil yang biasanya digunakan untuk sesi santai. Seorang panitia mencoba menyodorkan mikrofon, tapi aku mengangkat tangan, menolaknya. Aku tidak butuh mikrofon. Aku hanya butuh suara yang jujur. Selamat pagi semuanya, ucapku lantang,
Mata menatap seluruh wajah di hadapan. Beberapa orang langsung berdiri lebih tegak. Sebagian terlihat bingung. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan sebelum acara ini kita tutup. Semua menjadi hening. Saya tahu, selama ini kalian tidak mengenal saya secara langsung. Di kantor pusat, saya jarang tampil. Saya hanya muncul dalam bentuk tanda tangan di dokumen, nama di bagian paling atas struktur perusahaan, atau kadang-kadang dalam email pengumuman besar. Beberapa orang mulai terlihat tegang. Saya adalah pemilik dan pemimpin utama perusahaan ini. Bukan bagian dari HRD, bukan juga sekadar direktur. Saya adalah pendiri, pemilik saham terbesar, dan otoritas tertinggi dari semua kebijakan. Suasana langsung berubah. Bisik-bisik terdengar. Ada yang menatapku dengan mulut menganga. Ada yang bahkan mulai panik karena mengingat bagaimana mereka bersikap selama acara. Dan saya hadir dalam acara ini dengan satu tujuan utama. Bukan hanya untuk refreshing, tapi untuk menyelidiki. Tatapanku menyapu ruangan. Semua pasang mata kini tertuju padaku. Ada satu pengkhianatan yang selama ini disembunyikan di balik senyum dan cuti-cuti manis. Dan saya, sebagai pemimpin perusahaan ini, merasa perlu untuk membuka semuanya di sini. Di hadapan kalian semua. Aku memberi isyarat. Panitia yang sudah kuberi perintah sebelumnya, datang menyerahkan baju biru bergambar hati, yang semalam sudah kugunting. Kain-kain yang tak lagi utuh itu kini disimpan dalam nampan kaca transparan. Semua menatapnya. Kaget. Bingung. Baju ini adalah simbol kebusukan yang selama ini kalian diamkan. Aku menatap lurus ke arah salah satu sisi kerumunan. Di sana, Winda berdiri. Pucat. Suamiku ada di belakangnya, tak kalah panik. Mereka tidak bisa lari sekarang. Karyawan kita, Winda, telah menjalin hubungan pribadi yang tidak etis, tidak bermoral, dan melibatkan salah satu pihak eksternal yang ternyata adalah suami saya sendiri. Suara gemuruh langsung terdengar. Semua terkejut. Tapi tidak sepenuhnya. Aku tahu, sebagian dari mereka sudah curiga. Sudah pernah melihat mereka pergi bersama. Tapi tak pernah berani bertanya. Hari ini, aku yang membuka semuanya. Selama 2 bulan terakhir, Winda kerap mengambil cuti mendadak. Dan bukan untuk alasan keluarga, tapi untuk bertemu dengan suami saya, dan melakukan perjalanan pribadi yang dibiayai, secara tidak langsung, dari sumber daya perusahaan ini. Aku mengangkat map yang semalam kutunjukkan. Semua ada di sini. Bukti transaksi, rekaman, bahkan foto-foto mereka selama di luar kota. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah itu. Aku menatap Winda langsung. Yang paling menyakitkan adalah ketika mereka membawa hubungan najis itu ke dalam acara resmi ini. Dan mengenakan baju couple di acara kantor, di antara rekan-rekannya sendiri. Mataku beralih ke seluruh karyawan. Dan lebih menyakitkan lagi, bahwa beberapa dari kalian tahu, atau setidaknya mencurigai, namun memilih diam. Beberapa orang mulai menunduk. Diam atas pengkhianatan adalah pengkhianatan juga. Tangis Winda mulai terdengar. Dia mencoba bicara, tapi aku angkat tangan lagi. Tidak ada ruang untuk klarifikasi. Karena kamu melakukannya dengan sadar. Suamiku melangkah maju. Cukup, ujarku dingin. Kamu bukan bagian dari perusahaan ini. Kamu tak punya tempat di acara ini. Dan kamu sudah kehilangan hakmu sebagai bagian dari hidupku. Aku menatap panitia yang berdiri tak jauh. Tolong bantu mereka keluar dari tempat ini. Sekarang, 2 staf keamanan yang sudah kupanggil dari kota ikut mendekat dengan sikap sopan tapi tegas. Winda tak henti menangis. Beberapa karyawan lain menatapnya dengan jijik. Ada yang membelakangi. Ada pula yang diam tapi wajahnya penuh rasa malu. Suamiku mencoba memegang lenganku sebelum ditarik menjauh oleh petugas. "Hah?" Bisiknya pelan. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Maafmu terlalu murah untuk luka yang kamu tinggalkan. Setelah mereka pergi, aku kembali menatap semua yang hadir. Hari ini adalah pelajaran. Bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kebenaran. Tidak ada yang terlalu pandai untuk menipu. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Aku menutup map dan berdiri lebih tegak.
Kalian semua, masih saya percaya. Tapi jangan salahgunakan kepercayaan itu. Karena saya tidak akan 2 kali memberi peringatan. Semua mengangguk. Ada yang masih terkejut. Ada yang mulai menyadari bahwa acara ini tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dan itu memang tujuanku. Siang hari, saat semua kembali naik bus menuju kota, aku duduk sendiri di kursi paling belakang. Di genggamanku, sobekan baju biru bergambar hati itu. Kainnya sudah tak berbentuk. Tapi bau pengkhianatan itu masih menempel di ujung jemariku. Aku menyalakan korek api kecil. Satu demi satu, sobekan kain itu kubakar dalam kaleng kecil yang kupersiapkan. Api membesar, memakan setiap sisa luka itu perlahan. Dan saat nyala terakhir padam, aku menatap keluar jendela bus. Hutan pinus mulai hilang dari pandangan. Udara kota mulai terasa lagi. Dan aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal. Awal dari hidup yang tak lagi digantungkan pada orang yang tak tahu cara mencinta. Awal dari kepemimpinan yang lebih tegas, lebih terbuka, lebih kuat. Awal dari diriku yang tidak lagi ragu untuk menyingkirkan mereka yang tak layak berdiri di sampingku. Hari ini, aku kehilangan suami dan 1 karyawan. Tapi aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden di penginapan itu. Namun gema dari pengungkapan kebenaran itu belum juga reda. Cerita tentang seorang pemilik perusahaan yang memergoki suaminya dan karyawan berselingkuh saat acara kantor telah menyebar, baik sebagai bisik-bisik penuh simpati, maupun gunjingan di balik tirai media sosial. Aku tahu. Aku membaca semuanya. Namun aku tak pernah sekalipun menanggapi. Karena aku tahu, diamku lebih menyakitkan daripada klarifikasi. Dan keberadaanku yang tetap tegak, meski dikhianati, lebih kuat daripada semua pemberitaan yang ingin menjatuhkanku. Di kantor pusat, suasana berubah drastis. Para staf menjadi jauh lebih disiplin. Tidak ada lagi obrolan santai yang berlarut-larut di pantry. Tak ada lagi karyawan yang dengan mudahnya mengambil cuti tanpa alasan kuat. Semua menjadi lebih berhati-hati. Dan aku tidak melarang itu. Aku justru membiarkannya tumbuh. Karena ketakutan kadang menjadi akar dari ketertiban. Aku bukan menjadi monster. Aku hanya akhirnya memakai sepenuhnya kekuasaan yang selama ini kupakai setengah hati. Karena terlalu percaya. Terlalu sabar. Terlalu manusiawi. Tapi manusiawi tidak cukup. Tidak ketika dunia menuntutku kuat. Winda? Tak lagi terdengar kabarnya. Ada rumor bahwa dia mencoba mencari pekerjaan di kota lain, tapi tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Beberapa HR menyebut namanya ada dalam daftar hitam industri karena masalah etika kerja. Bukan aku yang menuliskannya, tapi aku tak menyangkal bila aku yang menyebabkan hal itu terjadi. Suamiku? Mantan suamiku, maksudku. Proses perceraian berjalan cepat. Aku menggunakan kuasa hukum terbaik. Tidak ada harta gono gini, tidak ada perdebatan, tidak ada air mata. Ia pun tidak mencoba memperjuangkan apa-apa. Entah karena rasa bersalah, atau karena tahu aku bisa menghancurkannya jauh lebih dalam jika ia mencoba melawan. Yang tersisa hanyalah jejak, fotonya di galeri ponsel yang sudah kuhapus, bajunya yang sudah kubuang, dan namanya yang tak lagi kutulis dimanapun. Tapi rasa sakit, itu tidak langsung hilang. Ia datang dalam bentuk sepi. Dalam bentuk kebiasaan yang dulu menyenangkan kini terasa hampa. Dalam bentuk pagi-pagi yang terlalu sunyi. Atau malam-malam panjang ketika tak ada yang menunggu di ranjang sebelah. Namun aku bertahan. Aku punya pekerjaan. Aku punya kendali. Dan aku punya diriku sendiri. Suatu pagi, aku pergi ke pantai. Pantai tempat acara touring itu berakhir. Tempat terakhir kali aku berdiri sebagai seorang istri yang dikhianati dan sebagai bos yang menghancurkan. Aku berdiri di titik yang sama, memandang laut lepas. Pasir masih lembut. Angin masih sama. Tapi aku sudah berbeda. Aku duduk di pasir, membuka buku catatan kecil yang dulu kubawa ke acara itu. Di halaman pertama, tertulis coretan tanganku yang lama. Rencana liburan kantor, semoga bisa bikin semua bahagia. Aku menatap tulisan itu lama. Betapa polosnya diriku waktu itu. Betapa bodohnya aku memikirkan kebahagiaan orang-orang yang akhirnya mengkhianatiku. Namun aku tidak menyesal.
Karena dari acara itu, aku belajar satu hal penting. Kebenaran akan menemukan jalannya, bahkan jika harus melalui luka. Aku mengambil pena, menulis tepat di bawah kalimat lama itu. Rencana hidupku berubah. Tapi sekarang aku tahu, aku satu-satunya yang bisa membuat diriku bahagia. Beberapa hari setelah itu, aku membuat keputusan besar. Aku mendirikan divisi pengawasan etika kerja dan hubungan profesional di perusahaanku. Bukan sekadar untuk mencegah hubungan asmara tidak pantas di lingkungan kerja, tapi juga sebagai tempat pelaporan dan perlindungan bagi karyawan yang merasa dilecehkan, dirugikan, atau merasa terjebak dalam situasi tak sehat. Tak lama setelah diumumkan, banyak karyawan yang datang. Bukan untuk mengadukan hal yang besar-besar, tapi hal-hal kecil yang selama ini mereka pendam. Ternyata, banyak hal yang selama ini luput dari perhatianku. Banyak suara yang tertahan karena takut. Banyak luka yang dipoles agar terlihat rapi. Dan dari situ aku sadar, selama ini aku terlalu fokus pada performa, laba, pertumbuhan. Tapi aku lupa bahwa perusahaan bukan hanya tentang angka, ia tentang manusia. Sejak saat itu, perusahaan mulai berubah arah. Lebih humanis, lebih terbuka. Dan anehnya, performa justru meningkat. Karyawan merasa lebih dihargai. Mereka bekerja lebih ikhlas, lebih loyal. Mungkin, dari kehancuran itu, aku justru membangun kembali kerajaan yang lebih kokoh. Suatu hari, aku mendapat surat tanpa nama, tanpa pengirim. Hanya sepucuk amplop coklat di meja kerjaku. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas bertuliskan, "Maafkan aku. Aku tahu tak pantas. Tapi setiap malam aku dihantui wajahmu. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, aku menghancurkan seseorang yang tulus." Tulisan tangannya tidak asing. Winda. Aku tidak menangis. Aku juga tidak marah. Aku hanya tersenyum tipis dan membakar surat itu di atas lilin aromaterapi di kantorku. Maaf itu terlambat. Dan aku bukan Tuhan. Aku hanya seorang perempuan yang pernah percaya. Dan tak ingin percaya lagi pada orang yang sama dua kali. Sore itu, saat semua karyawan sudah pulang, aku berdiri di depan kaca jendela kantorku di lantai 18. Kota tampak kecil dari sini. Lampu-lampunya mulai menyala, satu persatu. Seperti bintang-bintang di bumi. Dulu, aku melihat dunia dari mata seorang istri. Sekarang, aku melihat dunia dari mata seorang pemimpin. Dan aku tidak sendiri. Aku punya diriku, punya orang-orang yang masih setia, punya perusahaan yang menjadi bukti bahwa aku bukan perempuan lemah. Dan yang paling penting, aku punya kekuatan untuk memilih siapa yang boleh masuk ke hidupku lagi, dan siapa yang tak layak disebut bahkan dalam doa. Malam itu, aku menutup lampu kantorku sendiri. Langkahku ringan, hatiku lebih lapang. Di lift, aku melihat bayanganku sendiri di kaca. Tak ada lagi luka di mata itu. Tak ada lagi tanya di dahi itu. Yang ada hanya satu hal, karena penasaranku sudah terjawab. Dan jawabannya, bukan hanya tentang baju biru bergambar hati, tapi tentang siapa yang benar-benar mencintaiku, dan siapa yang hanya menjadikanku latar dari permainan mereka. Kini, aku tak lagi butuh penjelasan. Aku sudah selesai.